kemana pihak keamanan Republik Indonesia, baik Angkatan Lautnya ataupun Polairutnya, sampai kasus ini bisa berulang-ulang setiap saat? Ataukah memang sudah tidak dianggap lagi Aceh ini sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia yang wajib dijaga kedaulatannya, sehingga orang yang tidak punya visa, yang tidak punya izin, yang bukan warga negara, bebas keluar masuk? Yan, gara-gara memang kamangan kali mak katro kuno Aceh dom kirayu lagi tahu Aceh sih sana ruh mimi awaknya kuno mak ni ku jak kuno Sabang. We don't want to go anywhere. We only stay in this country. Hello everybody, Ochan Muhammad di sini. Selamat datang di channel Guru Gacor. Cuy, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai thumbnail, cuy, di video kali ini kita akan membahas tentang Rohingya gitu kan. Ya, sebelumnya gua ingin disclaimer terlebih dahulu. Ya, membahas Rohingya ya tidak ada di list konten gua sebenarnya gitu kan. Namun di suatu pagi yang bertepatan di hari yang sama, di tanggal 2 Desember, gua mendapatkan DM dari seorang teman, "Bang, bahas Rohingya," gitu kan. Sempat terjadi perdebatan ya antara gua dengan dia gitu. Dikarenakan gua nggak mau bahas gitu kan. Namun dia bilang gini, "Kasih tanggapan aja lah," gitu kan. Kita kan sebagai orang Aceh, bagaimana sih harus menanggapi ya Rohingya ini ya? Apa sih yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat Aceh? Ataupun gimana sih tanggapan abang gitu kan? Ya setelah gua berdiskusi dan berdebat panjang dengan dia di Instagram gitu, dan gua menyetujuinya, dan di pagi itu juga gua mencoba mengulik ya beberapa informasi, baik itu di TikTok, internet dan lain sebagainya, dan gua menemukan beberapa informasi sehingga gua putuskan untuk membuat video ini. Oke, let's do the video. Ya, cuy, ya sebagaimana yang kita ketahui, ya Rohingya adalah suatu suku atau etnis yang berasal dari Rakhine, Myanmar, ya. Yang mana ya mereka sebelumnya itu tinggal di daerah Rakhine di Myanmar. Namun terdamparnya Rohingya di Aceh tentu bukan yang pertama kalinya. Ya setahu gua mereka pertama kali terdampar secara skala besar itu di tahun 2015. Dan sampai hari ini gitu kan. Khususnya di pertengahan November kemarin, dan di hari yang sama ketika gua mencari informasi untuk konten ini, mereka kembali terdampar di Sabang ya. Dan gua akan mereaction ya beberapa video, tentunya akan kita tanggapi ya. Gua berikan tanggapan dikarenakan ya teman gua bilang orang lain sudah bahas, dan dikarenakan gua nyaranin dia untuk nonton video orang gitu kan. Namun dia bilang kok kita orang Aceh nggak bahas gitu kan. Dan dia pun bilang sama gua, kok bantuan yang diperoleh pengungsi Myanmar ini kok beda sih dengan misalnya bantuan yang kita peroleh, dikarenakan beberapa waktu yang lalu juga ya di Aceh terjadi banjir ya cuy ya. Namun yang diterima oleh korban banjir tidak semewah seperti yang diterima oleh Rohingya gitu kan. Tentu ini menjadi pertanyaan, dan gua akan ya mereaction ya beberapa video. Mungkin kalian sudah lihat video ini, tapi akan gua berikan lagi. Ya, oke, ini videonya cuy. Jadi bisa kita lihat yang mana ya mereka sedang mengantri makanan gitu kan. Ini mungkin di camp pengungsian. Itu lauknya terlihat ya sangat enak gitu kan. Nggak seperti biasanya, dan ya seperti biasa ya, seperti mungkin ya video yang ini gitu kan. Ya yang sempat viral gitu kan. Gua tahu videonya ada gitu kan. Nasi bungkus ya dengan lauk, sup, udang dan lain sebagainya gitu kan. Kok mereka dapat yang seperti ini ya, orang lokal yang di pengungsian makan Indomie gitu kan. Ini menarik ya cuy ya. Ternyata setelah gua kaji, tentu menjadi bola liar juga di masyarakat ya. Kenapa pemerintah tidak ataupun belum ya mengeluarkan statement apapun terhadap mereka ini? Siapa sih yang bertanggung jawab ya terhadap ya orang-orang Rohingya yang terdampar di Aceh? Ya tentu gua kulik ya informasinya. Ya ternyata yang bertanggung jawab ya terhadap Rohingya ini ya bukan pemerintah Aceh, melainkan adalah UNHCR ya cuy ya. Oke, gua juga sempat mencari ya beberapa informasi. Apa itu UNHCR gitu kan? United Nations High Commissioner for Refugees gitu kan. Ya koreksi gua kalau salah cara pembacaannya. Ini untuk edukasi aja cuy ya. UNHCR ini apa sih gitu kan? Apa yang dimaksud dengan UNHCR gitu kan?
dalam mengatasi permasalahan ini, ya United Nations High Commissioner for Refugees, ya atau dalam kurungnya UNHCR, sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya yaitu memberikan perlindungan, ya, serta memberikan bantuan, ya, berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pencari suaka dan pengungsi yang bekerja sama dengan beberapa mitra gitu kan. Dan setelah gua kulik ya, ini juga bisa kalian dapatkan di internet sebenarnya. Ya, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau Komisioner Tinggi Utusan Pengungsi PBB bermarkas di Jenewa, Swiss. Dari Wikipedia, pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada 14 Desember 1950 di Jenewa, Swiss. Kantor pusat Jenewa, Swiss, presidennya Filippo Grandi, singkatan UNHCR atau HCR, tanggal pendirian ya 14 Desember 1950, umur 72 tahun. Ini merupakan organisasi PBB gitu kan. Ya sudah terjawab ya mengapa makanan mereka begitu lezat dan bisa diberikan begitu banyak juga ya. Jadi jangan heran ya ketika ya orang-orang Rohingya mendapatkan bantuan yang demikian ya dikarenakan ya dananya dari PBB gitu kan. Namun kalau yang pengungsi lokal ya itu dari APBN pemerintah ataupun dari ya derma masyarakat ya Indomie gitu kan, ataupun ya telur goreng ataupun nasi kecap gitu kan. Jadi jangan heran gitu kan. Dan juga gue membaca juga di beberapa media online ya. Ini dari media ini ya, media seputar Aceh ya. Kapolda duga pengungsi Rohingya sengaja dibiarkan lolos ke Aceh gitu kan. Seputar Aceh, Kapolda Irjen Pol Ahmad Kartiko yang meminta lembaga UNHCR tidak lepas tangan soal gelombang pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November ini. Ya, apalagi kedatangan mereka sempat ditolak oleh warga dari berbagai daerah. Dari hasil penyidikan pihaknya, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh. Ya. Ia menduga ada pembiaran dari lembaga PBB tersebut agar pengungsi Rohingya bisa berpindah lokasi dari Camp Cook Bazar ya menuju Aceh. Ya, FYI ya di Bangladesh ya ada suatu camp terbesar ya. Setelah gua cari tahu ternyata Cook Bazar ini merupakan camp terbesar di dunia ya yang menampung sampai 1 juta lebih Rohingya gitu kan. Yang mana dikabarkan bahwa di bulan Maret yang lalu ya kan. Dan di sana terjadi kebakaran gitu di Cook Bazar tersebut, dan setelah diselidiki oleh pihak terkait di Bangladesh ternyata diduga ya kebakaran tersebut disebabkan oleh sabotase orang dalam gitu kan. Dan gua juga bisa memberikan kepada kalian ya sebuah video yang mana mereka terdampar di kota Sabang ya pada hari yang sama di tanggal 2 Desember. Ini videonya cuy. Yan, gara-gara memang kamangan. Kali mak katruk kuna waceh lom kira ayu. Nyo kali nyong Sabang kali nyong. Oh, anak apa aja kan? Baik baju anu menteng roy. Kali mak kena waceh. Lagi tak tahu Aceh sih sana ruh mimi awaknya kena. Mak ni pergi jak kena Sabang. Alah aku ni Sabang guys. Keadaan inohat. Oh, sedang di kurung bunga. Tanggal 2 Desembernya keadaan belum rekan-rekan. Nyoba dengku. Anak pun ajak kena waceh. Engkau dengan pun rekod. Ya. Sebenarnya dikarenakan video ini ya dan gua juga mulai mencari tahu ya. Itulah alasan kenapa gua buat konten ini gitu kan. Oke, abang ini berbicara dalam bahasa Aceh, gua artikan sedikit yang lebih kurangnya dia sampaikan ya warga setempat yang mencurigai gitu kan. Ini sebagaimana yang berita yang diberitakan tadi, tentunya ada pembiaran ataupun ada mungkin sebuah rencana yang mana mereka itu sengaja diarahkan ke Aceh gitu kan. Dan ternyata kemarin gua cari lagi gitu kan. Gini aja, dikarenakan gua masih ragu gitu kan. Buat nggak gitu kan. Oke, gua memberikan suatu video pada kalian ya, yang mana ini dalam bahasa Inggris
ternyata mereka juga ada yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat videonya, cuy. We don't want to go anywhere. We only stay in this country. We don't want to go back. Our engine was damaged. How can we go anywhere? We only come here in this country. It is peaceful country. That's why we come here. And we decided if we go to other country as Indonesia, which is peaceful country and which is very good and where is very honest man. So we decided we will go to Indonesia and they will help us and we will live in that country. Terlihat mereka itu seperti tidak malu gitu kan. Ini aja ya. Sebenarnya mereka kan pengungsi itu. Namun ngomongnya ya, dari intonasi dia berbicara, ya mereka seperti terlalu pede gitu kan, seolah-olah mereka itu memang diberikan tempat ataupun sudah dijamin gitu untuk disambut di sini gitu kan. Jadi ketika ada bola-bola liar ya yang beredar di masyarakat, apakah ini mereka dibiarkan ataupun memang sudah ada rencana dan planning gitu kan untuk mendamparkan Rohingya ini di Aceh, ya kita tidak tahu ya cuy ya. Namun kalau memang ya, kalau dari gelagat-gelagat mereka yang seperti ini ya, wajar gitu ketika Rohingya ataupun etnis Rohingya ini ditolak di Aceh gitu kan. Mungkin ada juga yang beranggapan seperti ini, kok nggak dibantu gitu. Kenapa harus Aceh gitu kan? Ya dikarenakan yang paling dekat gitu kan dengan Indonesia ya di ujung barat itu ya Aceh, terutama di Sabang gitu kan. Oke cuy ya, ada komentar-komentar liar juga ya tentunya. Ya yang namanya warganet gitu kan, netizen ya seperti biasa gitu, berkomentar semau-maunya aja gitu kan. Bantulah mereka saudara kita. Ya dibantu gitu kan. Apa dibantu? Coba kalau datang ke daerah kamu ini, siapa nih namanya ini? Nggak nampak namanya. Gua screenshotnya salah aja. Kok bisa masuk gimana TNI AL kemana sih? Nggak tahu itu kan, kok tanya saya gitu kan. Ini banyak ya kalau kita lihat lagi, scroll lagi ke bawah. TNI AL kerja nggak sih? Ya ini komentar masyarakat gitu, komentar netizen gitu kan. Terlepas ya mereka bekerja atau tidaknya, ya kita tidak tahu dikarenakan kita tidak melihat gitu kan. Namun ya ini bisa menjadi bola-bola liar gitu ya. Kok bisa gitu kan? Apakah kedaulatan negeri ini tidak dijaga atau bagaimana? Atau memang sudah ada kong kali kong di belakang layar ya. Kita tidak tahu ya. Namun ada yang menarik ya ketika gua ya mencari-cari video ini gitu kan tentang Rohingya, dan gua menemukan yang satu ini. Zubaidah. Ya dia merayu Zubaidah gitu kan. Memang orang Aceh kadang-kadang usil cuy ya. Nawarkan es krim gitu dan meminta untuk dibukakan cadar gitu. Dan ketika dibuka ya Zubaidah memang cantik dan mirip. Mirip mantan gua cuy. Ya mirip ya. Dan gua juga punya cerita yang menarik ya mengenai Rohingya ini. Ya dulu ketika masih gitu kan ya, ketika gua bercanda, gua ejek gitu kan. Kamu mirip Rohingya gitu, tapi yang versi cantiknya mirip cuy ya, seperti Zubaidah. Boleh bagi yang tahu-tahu ya boleh komen di kolom komentar tentunya. Ini hanya untuk komedi ya. Dan itu tanggapan gua tentang Rohingya yang datang ke Aceh gitu kan. Namun tentu timbul pertanyaan gitu ya. Kok warga Aceh gitu sih gitu kan. Kok nggak ada simpatinya gitu. Ya masyarakat sekarang itu sudah pintar ya cuy, sudah bisa menggali informasi gitu kan. Sudah bisa melihat bagaimana perbandingan gitu kan. Ketika mereka datang di tahun 2015 ya. Ya kami itu sudah tahu bagaimana sifat mereka, tingkah laku mereka yang memang tidak tertib ya. Tentu ketika mereka datang untuk yang kesekian kalinya ya, memang mereka di bawah naungan UNHCR tadi. Namun dengan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat, tentunya juga yang mana perangai mereka itu susah diatur ya. Dapat kabar juga misalnya dari Malaysia, yang mana di Malaysia mereka bermasalah, dan memang mereka bermasalah ya ketika ditampung di kamp pengungsian gitu kan. Ya warga lokal tentunya enggan untuk menerima mereka gitu, dikarenakan dengan suasana pemilu seperti ini gitu kan, dengan isu-isu ekonomi dan lain sebagainya ya.
Dan gue sempat berpikir ya dia, ini kan mereka memang ditindas gitu. Tapi akhir-akhir ini kan bukan hanya Rohingya itu yang menjadi korban di Myanmar. Bahkan warga sipil Myanmar sendiri yang bermasalah dengan pemerintah yang sedang berkuasa juga ditindas. Tapi nggak ada tuh yang datang gitu dari Myanmar, kenapa harus Rohingya. Dan sebagaimana berita yang dikutip tadi, yang mana mereka ini diduga ya bukan yang dari Rakhine Myanmar, melainkan yang dari Cox's Bazar Bangladesh yang memang seperti ditunggangi ataupun diarahkan untuk datang ke Aceh. Jadi sikap kita harus bagaimana? Tentunya ini mungkin hanya sebagai ya saran gitu kan. Tentu kita harus tetap menyuarakan ketegasan gitu kan. Bukan tidak berempati ya. Ketika kita lihat di video yang beredar ya ada anak kecil dan lain sebagainya menangis ya, mereka tidak tahu akan segala rencana yang direncanakan ya, mereka dalam keadaan seperti itu menangis gitu kan. Ya kita iba gitu. Namun yang sangat disesalkan gitu kan oleh warga Aceh, kok bisa berulang-ulang ya? Apakah memang ada yang memboncengi mereka untuk mengarahkan kemari? Dikarenakan ya beberapa waktu yang lalu ya seorang ya petinggi lah gitu, ada juga yang dipanggil PBB gitu kan. Apakah seperti itu gitu kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh abang tadi yang dalam video bahasa Aceh ini ya, yang mana dia menduga gitu kan. Ini bukan hanya dia gitu kan. Mungkin banyak warga Aceh yang sudah menduga juga apakah ini suatu pembiaran yang direncanakan ya, wallahu alam. Dan tentunya harapan kita semua, khususnya kami warga Aceh, yang mudah-mudahan ini bisa cepat diselesaikan. Kalau memang ingin diberikan tempat, jangan di Aceh gitu kan, keluar Aceh aja gitu. Dikarenakan ya kami juga pernah dalam keadaan konflik ya, pernah gitu kita mengalami, tahu dengar suara senjata, tahu ada perang di sana, perang di sini, itu pernah ya. Tapi kita nggak lari gitu kan, nggak sampai mencari suaka dengan jumlah besar gitu. Memang ada yang beberapa itu ke Eropa, namun kenapa Rohingya ini yang menjadi masalah? Dikarenakan mereka itu memang ya dari sebagian pendapat itu memang susah diatur. Kita bisa lihat dari gaya mereka berbicara gitu kan, seolah-olah so iye gitu kan. Itu yang mungkin bisa gua tanggapi di video kali ini. Yang dikarenakan kita tidak bisa ngomong yang ngaur ngidul di sini di media ini ya. Takutnya menjadi ya bola-bola liar lagi. Ya kita pantau terus, kita ikuti terus. Ya mudah-mudahan ya video gua ini bisa menjawab pertanyaan kalian ataupun ya pertanyaan teman gua yang sudah meminta gua untuk membuat video ini. Dan oke cuy ya, gua ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikannya. Boleh tinggalkan saran dan komentar di kolom komentar. Oke, next kita bahas apa? Ya, tentunya gua punya gitu kan list konten-konten yang akan gua buat di channel ini, bukan nggak punya gitu kan. Tapi ketika kalian minta bang bahas ini, bang bahas itu ya, kalau memang menurut gua cocok untuk dibahas dan penting untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat ya, kita gas gitu. Oke cuy, terima kasih. Gua Ocan Muhammad. See you next video. Tanggung jawab kemanusiaan. Oke, 3 hari sebagai tamu. Tapi lebih 3 hari harus kembali ke atas kapal. Mereka ingin masuk ke negeri Indonesia, masuk lewat jalur imigrasi. Tapi pertanyaannya, kemana pihak keamanan Republik Indonesia, baik Angkatan Lautnya ataupun Polairutnya, sampai kasus ini bisa berulang-ulang setiap saat? Ataukah memang sudah tidak dianggap lagi Aceh ini sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia yang wajib dijaga kedaulatannya, sehingga orang yang tidak punya visa, yang tidak punya izin, yang bukan warga negara, bebas keluar masuk? Kalau yang kedua jawabannya, maka tidak aneh bila narkoba itu masuk bertonton lewat Aceh. Kenapa? Memang sudah tidak ada lagi yang memperhatikan negeri kita. Jadi kita dilepaskan tidak, dilindungi juga tidak. Dibiarkan untuk kita ribut dengan sesama sendiri, maka kita baca di media sosial, kita baca di jaringan-jaringan tersebut, betapa anak negeri konflik dengan sama sendiri, sibuk berdebat terima atau tidak terima Rohingya ini. Dan sayangnya, tidak ada yang memberikan arahan dengan baik, sesuai dengan aturan bertahap, dengan runut. Kalau boleh, batasan mana yang boleh, kalau tidak boleh, bagaimana tidak bolehnya. Mereka yang datang ini apakah sebagai tamu yang harus kita muliakan, ataukah mereka ada proses administrasi yang harus dilalui, ataukah ini kondisinya kondisi ekstrajudisial yang mereka ini barangkali harus diterima dulu karena menjadi korban kejahatan, atau apa solusinya? Sayangnya, tidak ada pejabat negara yang berbicara secara resmi bagaimana proses-proses dan tahapan tersebut. Nauzubillah.